Sementara untuk pendidikannya, untuk yang S1 beliau tempuh di Al-Azhar University, ya, universitas yang sangat masyhur, dan yang S2-nya di Darman Sudan, dan yang S3-nya beliau tempuh di KL. Dan begitu juga pada kesempatan hari ini kita juga berusaha menghadirkan beliau Dr. Ahmad Jalaluddin. Semoga nanti juga bisa memberikan banyak hal dalam kesempatan kali ini. Beliau tak asing lagi di kalangan Fakultas Ekonomi. Beliau adalah senior. Beliau lahir dari kota Sidoarjo, 19 Juli 1973. Untuk riwayat pendidikannya, beliau juga sama-sama S1 menempuh pendidikan di Al-Azhar Mesir di Fakultas Syariah. Untuk yang selanjutnya S2-nya di Universitas Wadinil Sudan, ekonomi syariah juga. Dan beliau tempuh S3-nya di Universitas Brawijaya ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Alhamdulillah beliaunya sudah hadir semuanya. Prof. Jalal, sehat juga nggih? Alhamdulillah. Terima kasih, mari saja kita langsung mulai, karena beliau Profesor Zainal Arifin sepertinya tadi juga banyak agenda yang akan diselesaikan pada hari ini, dan kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sepenuhnya waktu saya haturkan kepada Prof. Zainal untuk bisa memberikan modal, ya, memberikan modal, jadi memberikan pesan-pesan gimana seharusnya terkait tentang integrasi Islam dan sains ini. Monggo, Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah, uswatun kita, teladan kita. Terima kasih kita kepada Pak Dekan Dr. Misbah Munir, dan terima kasih kita kepada pembawa acara kita pada hari ini, Pak Sugeng, dan moderator kita tadi, Bu Melia, ya, host kita. Kawan saya terima kasih, ada Dr. Rofiq dan ada Dr. Ifah, serta tentu saja terima kasih kita kepada mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam UIN Malang. Pada hari ini kita akan membahas integrasi sains atau ilmu dengan Allah. Jadi saya terikat dengan ekonomi Islam ini ketika saya menerjemahkan buku yang banyak dikutip oleh mahasiswa ekonomi Islam, Norma dan Etika Ekonomi Islam, yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan saya penerjemahnya, salah satu lagi penerjemah Profesor Dr. Afifuddin, ya. Jadi ada 2 terjemahan dalam bahasa Indonesia dan saya menerjemahkan salah satunya. Di antara pesan integrasi sains ilmu yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Allah yarham, adalah bahwa yang namanya integrasi sains dengan Islam itu ada 5 atau 4 dia sebutkan, tapi saya nambah 1, ya. 4 disebutkan, yaitu bertuhan. Adalah yang kita bahas hari ini. Yang pertama, integrasi ilmu dengan Allah. Jadi ini adalah bagian dari maqasidul Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan yaitu agar manusia bertuhan. Dan kata Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Norma dan Etika Ekonomi Islam, bahwa yang namanya Islam itu ya bertuhan. Sehingga ada ketika kita ngajar tentang komunikasi Islam, dan kita menemukan beberapa profesor di Indonesia atau di UIN Sumatera Utara mengatakan yang namanya komunikasi Islam itu prinsipnya ada 6. Saya melihat 6 kaulan itu bukan prinsip, tapi itu bagian dari akhlak Islam. Prinsip apapun yang namanya Islam, politik Islam, ekonomi Islam, komunikasi Islam, akuntansi Islam, yang pertama adalah bertuhan, yang kita bahas nanti pada hari ini. Yang kedua, humanis, untuk maslahat manusia. Jadi Al-Quran turun demi kemaslahatan manusia, dan Allah tidak mendapatkan untung dari apa yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, ummatan wasaqah,
Kata Yusuf Al-Qaradawi bahwa ciri dari integrasi Islam dengan sains itu adalah moderat. Yang keempat, berakhlak, ada norma dan etika, dan itu panjang lebar dibahas oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Norma dan Etika Ekonomi Islam, bagaimana akhlak sebagai ekonom. Bisa dirujuk bukunya. Dalam bahasa Indonesia sudah banyak ditebar yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers. Pada itu buku pertama saya tahun 1993 sudah cetak ulang beberapa kali. Dan yang terakhir saya menambahkan supaya cocok dengan Pancasila menjadi 5, yaitu ilmu. Jadi 5 maqasidul Quran ini sesuai dengan spirit semangat Pancasila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila pertama, sila kedua, dan dalam Islam disebut bertuhan dan sangat humanis. Yang ketiga moderat, ya, yaitu ada kemanusiaan ada persatuan Indonesia, ada ilmu pemusyawaratan membutuhkan ilmu, moderat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada akhlak persatuan Indonesia. Jadi maqasidul Quran menurut saya itu sesuai dengan spirit semangat Pancasila, dan itu tidak aneh, tidak asing, karena memang yang mencetuskan Pancasila itu adalah para alim dan para ulama yang memang kajian utama dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah Al-Quran. Terkait dengan yang kita bahas hari ini, kita akan membahas surat Fatir ayat 27 sampai dengan 31. Saya bacakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuhu wa minal jibali judadun biyudun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Innallazina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Langsung saja kita mulakan dari ayat pertama, bagaimana integrasi sains atau ilmu dengan Allah ya. Pertama kali Allah langsung to the point. Alam taro annallaha, tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad. Ini yang pertama untuk Nabi Muhammad, dan sekarang berlaku untuk saya, untuk mahasiswa, untuk mahasiswi, untuk para dosen. Tidakkah engkau melihat, taro, melihat dengan mata, terjadilah observasi, melihat dengan otak, terjadilah analisa, melihat dengan perenungan, terjadilah imajinasi, melihat dengan alat, terjadilah laboratorium, sama ada mikroskop ataupun teleskop. Di sini Allah mengajak kita untuk menggunakan panca indera, untuk menggunakan ilmu pengetahuan, untuk menggunakan akal pikiran, untuk menggunakan sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan dalam firman-Nya alam taro. Ini adalah sumber pengetahuan dan ini adalah integrasi. Bagaimana ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah dan untuk kemaslahatan manusia. Annallaha, sungguh Allah lah. Inilah dia bahwa integrasi ilmu itu tak lepas dari sisi ketuhanan. Sehingga ketika ada dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, maka Islam tidak sepakat dan tidak sepaham dengan itu, karena kita tidak saja membutuhkan jasad, tapi kita juga membutuhkan rohani, jasmani dan rohani. Jasmani oke, tapi jangan lupakan rohani, dan di situ ada dimensi spiritual di mana Allah sangat berperan, dan jasad pun akan mendapatkan pencerahan di saat
spiritualnya baik dan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh Allah. Karena apa? Karena ada orang yang masih meragukan keberadaan Allah di alam raya ini dan masih memarginalkan Allah dalam proses sains dan teknologi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan annallaha anzala minas samaa'i ma'ah. Allah lah yang menurunkan. Perhatikan, jadikan itu menjadi ilmu pengetahuan minas sama, dari langit. Di sini jelas tegas bagaimana ilmu langit, ilmu perbintangan, ilmu matahari, ilmu bulan, ilmu meteorologi dan geofisika. Ini adalah ilmu yang ada di langit dan banyak sekali. Ketika saya bagian dari ulama Mukernas Al-Quran se-Indonesia, kita bekerja sama dengan LIPI, BRIN sekarang ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mereka sangat taat karena ilmu yang mereka tekuni. Kita datang ke Lembang, ke Bosca sana untuk melihat dengan teleskop bagaimana ciptaan Allah. Di siang hari kita bisa melihat bulan berkat teleskop tadi. Sehingga tidak ada kata kecuali Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada sia-sia dari penciptaan Allah. Sampai disebutkan bahwa bintang di langit sana jumlahnya bisa triliunan. Lebih banyak dari penghuni bumi yang jumlah 6 miliar saat ini atau 7 miliar. Dan uniknya, bintang-bintang itu pun ada namanya. Bahkan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang buku tafsirnya kita terjemahkan, tafsir Sya'rawi itu, mengatakan bahwa ada hubungan erat antara langit dengan penduduk bumi, antara bintang dengan penduduk bumi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tidak menafikan bahwa ada bintang Libra, bintang Scorpio, bintang Leo, Capricorn, apa namanya itu, dengan karakter manusia yang lahir di tanggal dan di bulan-bulan itu. Ini menarik. Inilah dia minas sama, belajar tentang langit dan itu tetap dalam koridor Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah lah yang menjadikan langit dan penguasa langit, dan langit bertasbih sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, inilah dia integritas itu. Ma'a yang kedua, dari langit turun air. Ilmu tentang air sendiri ya. Ilmu tentang air. Wah, sekarang ada ilmu tentang air, ada ilmu tentang pengairan, daerah aliran sungai, ilmu tentang laut, ilmu tentang bagaimana peternakan udang, mengatur airnya, pH-nya. Kalau begitu di atas dari yang sewajarnya, udang itu akan mati. Atau di bawahnya juga akan mati. pH-nya harus stabil. Ilmu tentang air, bagaimana dunia sampai detik ini mengatakan 99% air tidak layak dikonsumsi karena asin. Artinya kita sangat riskan dengan air tawar yang jumlahnya cuma 1%, maka dunia mengharapkan agar air itu tetap tersedia, air segar. Dan ini Allah yang menyediakannya. Bagaimana air asin, anzala minas sama'i ma'ah, air asin yang diangkat oleh sinar matahari menjadi penguapan, menjadi awan, awan menjadi gumpalan besar dan kemudian menjadi hujan lebat. Dan menariknya Allah tidak mengatakan minas sahabi ma'a, bukan dari awan tapi dari langit air turun. Karena apa? Karena awan itu bagian dari proses yang lebih besar. Bukan awan saja yang menurunkan air, tapi di balik awan ada proses matahari yang menyinari lautan hingga terjadi penguapan. Dan Allah selalu konsisten mengatakan minas sama'i ma'a. Artinya di sini juga belajar tentang menghargai proses. Allah tidak menyebutkan hilirnya yaitu minas sahabi ma'ah, tapi Allah mengatakan proses air langit, air dari langit turun itu adalah proses yang panjang dan manusia tidak bisa menyediakan air segar sebagaimana proses yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu, maka kita garis ya minas sama, satu ilmu, ma'a ilmu. Fa'akhrajna bihi samaratin. Lihat bagaimana dari air yang sama buah-buahnya berbeda, mukhtalifan alwanuha.
bermacam ragam jenisnya, alwan warnanya sebenarnya. Tapi orang Arab selalu mengatakan islonak, apa warnamu? Maksudnya bagaimana keadaanmu? Bukan launi abyad, bukan warna kulitku putih, tapi tapi dia mengatakan ana bi khairin. Jadi mukhtalifan alwanuha, bagaimana bentuk jenisnya. Tapi boleh juga lah diterjemahkan dengan berbagai macam warnanya. Lihat mangga ada warnanya kuning, merah, hijau, dan juga mangga berbagai macam ragamnya. Mangga golek, kuini, mangga Indramayu, mangga Malang mungkin ada juga ya kan. Yang terkenal Malang, apel Malang ya kan. Nah, berbagai macam buah, dan ini bersumber dari satu anugerah besar dari Allah, yaitu air. Ditanam di bumi, kalau tidak ada air maka buah-buahan, biji-bijian akan menjadi permasalahan. Dan di satu sisi ini membuka ilmu perkebunan ya, ilmu perkebunan, bagaimana pengembangan perkebunan. Dan sungguh luar biasa Thailand menjadi negara yang begitu kreatifnya mencangkok mengadakan proses genetika baru bagi tumbuh-tumbuhan. Dan UIN Malang yang dekat dengan daerah perkebunan seharusnya membuat juga fakultas perkebunan, di mana bergerak di situ spirit semangat samarotin mukhtalifan alwanuha. Artinya akan kita temukan buah-buah baru hasil dari perkawinan genetika. Misalnya apa? Ada mangga bentuknya sebesar pepaya, rasanya antara pepaya dengan mangga, kan luar biasa itu. Tapi bukan dari pepaya, dia adalah buah mangga rasa pepaya, pepaya rasa mangga. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi sekarang. Dan bertambah jumlah penduduk manusia, bertambah juga konsumsinya, dan bertambah pula kreativitas manusia. Sehingga 6 miliar manusia tetap cukup pangannya, cukup sandangnya, dan cukup papannya. Ini adalah anugerah Allah supaya kita menggunakan akal pikiran, sehingga dulu lele kalau enggak sekian bulan tahun baru bisa dipanen. Sekarang kita menemukan lele di usia yang sangat singkat sudah bisa kita panen. Dan kalau dulu kita makan ayam, kalau nggak datang tamu nggak akan makan ayam kampung. Sekarang pagi makan ayam, siang makan ayam, sore makan ayam, malam pun makan ayam. Karena apa? Karena proses sains dan teknologi yang begitu cepat berkembang dalam dunia buah-buahan dan peternakan. Tentu saja bagi mahasiswa ekonomi ini membuat kreativitas untuk daya marketingnya, daya jualnya harus lebih kreatif, karena rupanya sangat banyak sekarang pangan sehingga harga menjadi jatuh, atau sangat banyak sekarang pakaian sehingga pakaian menjadi murah. Nah, ini menjadi permasalahan problem tersendiri. Wa minal jibali judadun biyudun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Di antara gunung-gunung yang menariknya, Allah tidak saja mengajak kita untuk membahas, mengkaji apa-apa yang bermanfaat di sekitar kita secara dekat dan langsung, tapi juga Allah menyuruh mengkaji apa-apa yang bermanfaat kepada kita secara tidak langsung dan jangka panjang, yaitu apa? Memelihara paru-paru dunia yang terkenal yang berada di pegunungan itu. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat visioner ya. Islam tidak saja membahas tentang halal haram, tetapi Al-Qur'annya membahas tentang gunung. Bahkan menariknya, Imam Mahdi itu nggak dibahas loh dalam Al-Quran. Ya kan? Nggak ada satu ayat pun tentang Imam Mahdi. Tapi tentang gunung dibahas. Dan ada beberapa kali Al-Quran membahas tentang gunung. Ini menjadi penting untuk dikaji. Sehingga Islam tidak saja ingin menggapai surga melupakan dunia. Karena kita menginginkan kebaikan di dunia sebelum kebaikan di akhirat. Wa minal jibali.
Maka ada gunung-gunung, menariknya Allah mengatakan dudadum biudun, garis-garis putih. Apalah garis putih? Wahumrun, garis merah. Mukhtalifun alwanuha, berbagai macam warnanya. Wa gharabi busur hitam pekat. Rupanya Mohon maaf Prof. Zainal. geologi. Prof. Zainal, mohon maaf, barangkali untuk slide-nya yang ayat bisa ditampilkan supaya kita bisa melihat juga secara detail. Sudah saya tampilkan, nggak kelihatan ya? Belum bergeser gitu. Masih alam taro masih kan? Masih yang ini tadi, apa itu integrasi ilmu dengan Allah Oke, yang oke. awal. Ya, ya. Mohon Oke, maaf. saya sudah sampai alam taro ini. Iya. Memang agak masalah ini. Udah? Recording in progress. Dapat? Dapat. Alam taro. Sudah, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Kemudian kita berpindah. Dapat pindahnya? Enggak dapat. Semua pengetahuan, baik alam ataupun syariat adalah baik untuk dipelajari dan ditekuni. Jadi begitulah integrasi ilmu pengetahuan. Islam tidak pro kepada syariah sampai 90% dan memosisikan dunia 10%. Tidak. Dalam Islam dan dalam Al-Quran, kebaikan itu bisa datang dari alam dan bisa datang dari ilmu syariat. Alam ini milik Allah, diwariskannya kepada mukmin yang soleh. Ilmuwan sejati adalah orang yang dengan ilmunya bertambah kagum, dekat kepada Allah tanpa melihat ilmu alam ataupun ilmu syariat. Dia akan sampai pada annallaha yanzilu minas sama'i ma'a. Ya. Lihat ya, masih ya. Ya, semua ilmu alam dan syariat baik dalam pandangan Islam. Ya, ini dia kata-kata penting. Tentulah ilmu di saat kamu miskin, ya akan menjadi hartamu. Di saat kamu kaya, ya akan menjadi perhiasanmu, kata Luqman Al-Hakim. Selanjutnya, ayat berikutnya ya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Demikian pula di antara manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ilmu sosial ini masuk semua di minan nas. Ya, ekonomi masuk di minan nas. Ilmu antropologi masuk minan nas. Ilmu sosiologi masuk di minan nas. Ya, ilmu-ilmu syariat masuk di minan nas. Akidah, fikih, ini semua bagian dari ilmu yang mengatur tentang manusia. Dan di waminan nas ini juga ada ilmu tentang kedokteran ya. Kesehatan jiwa, kesehatan jasmani, psikologi masuk waminan nas. Artinya Islam mengajak kita untuk menuntut ilmu dengan bidang kita masing-masing, kecenderungan kita masing-masing. Pelajari tentang manusia, ada ilmu tentang mata, mata jasmani ataupun mata batin. Ada telinga jasmani, ada telinga batin. Banyak sekali cabang dari waminan nas, ilmu sosial and science ya, social science. Ya wadawab, ilmu binatang. Kalau tadi ada tumbuh-tumbuhan, nah sekarang tentang hewan, wadawabi, tentang hewan-hewan yang bisa yang di buas sana. Ya, kita menemukan bagaimana seorang peneliti semut sampai pada kesimpulan jumlah semut di dunia ini satu manusia sama dengan 2 juta semut. Berarti kalau kita ada 6 miliar manusia, maka 6 miliar kali 2 juta semut, itulah jumlah semut di dunia ini. Wah, banyak sekali orang mengkaji tentang hewan-hewan liar bahwa kita tidak hidup sendiri. Nah, ini bagaimana mengkaji ini tujuannya ini ja'ilun fil ardi khalifah, untuk kemaslahatan manusia dan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wal an'am, hewan ternak yang tadi kita sebutkan bagaimana
Lele yang dulunya lama dipanen sekarang cepat. Ayam yang lama dipanen sekarang cepat. Sapi yang lama gemuk sekarang dalam jangka 1 tahun sudah bisa sampai 10 ton misalnya. Luar biasa. Ini semua ilmu. Anak-anakku hadir dengan Al-Quran yang mencerahkan dunia. Ya, mukhtalifun alwanuhu kazalik, berbagai macam ragam warna jenisnya. Ada yang kulitnya hitam, kuning, orange, macam-macam. Ada berbagai macam ragamnya, ada yang cerdas, tidak cerdas, beragam macam. Semua itu setelah kita merenungi menggunakan akal pikiran, innama, tidak semua yang berilmu itu bertuhan. Ini kata Allah. Tapi yang bertuhan itulah yang berilmu dalam pandangan Islam. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah para ilmuwan yang mengetahui ilmu kebesaran kekuasaan Allah. Sama ada ilmu syariat ataupun ilmu sains, sama ada ilmu ekonomi ataupun ilmu fikih. Jadi anak-anakku memiliki integritas ya, keterkaitan antara fikih muamalat dengan ekonomi atau ekonomi yang terkait dengan kekuasaan kebesaran Allah dan kemaslahatan manusia, maka ada aturan halal haram, tapi lebih dari itu ada cara bagaimana mengeksploitasi, memanfaatkan alam raya demi kemaslahatan manusia secara arif dan bijaksana, moderat, dengan penuh ilmu. Innallaha azizun ghafur, menariknya sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Allah Maha Perkasa membuat yang tadinya besar menjadi kecil, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak. Ini semua anugerah Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Pengampun. Kenapa ditutup dengan ghafur? Karena terkadang ilmuwan itu bisa salah. Salah tidak sengaja. Dan dapat pahala dalam bidang fikih. Salah dalam berfatwa tidak sengaja dapat pahala. Dalam sains pun demikian. Kita menemukan Nobel, pencipta bom atom, rencana awal bom atom ini untuk kemaslahatan sipil, tapi rupanya digunakan untuk perang dan membunuh banyak orang, sehingga dia merasa saya berdosa karena bom yang saya ciptakan rupanya menjadi mudarat. Begitu juga dengan narkoba, awalnya itu kemaslahatan untuk orang yang harus diamputasi atau diapa, maka dibuatlah dia sakau sementara, dia tak sadarkan diri supaya proses pengoperasian pemotongan badannya itu tidak menimbulkan malapetaka, tidak menimbulkan sakit yang luar biasa. Kemudian narkoba disalahgunakan, obat yang tadinya baik untuk medis menjadi malapetaka manusia. Salahkah yang penemu narkoba ini? Tentu saja tidak. Karena ini adalah untuk medis. Tapi ketika dipakai untuk mudorot manusia oleh orang yang tak bertanggung jawab, maka Allah mengampuni dia. Ghafur. Itu bukan salahmu. Tapi salah orang yang menyalahgunakan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Maka ilmu dalam Islam itu tetap maqasidul Quran dan maqasid turunnya ilmu pengetahuan itu bertuhan, humanis, moderat, berkarakter, bertanggung jawab dengan akhlaknya dan sangat menjunjung tinggi ilmu. Selanjutnya, indikasi seorang ulama. Jadi yang namanya ulama itu bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah dekat dengan Allah. Ya, indikasi seorang ulama bisa juga kita pahami indikasi seorang cendekiawan ya. Cendekiawan itu ya bertambah ilmunya, bertambah hidayah, bertambah dekat dengan Allah. Saya menemukan kawan-kawan di IPB dan di ITB itu tambah dekat, tambah banyak ilmunya, ya Allah. Kata kawan, sholat jemaahnya, sholat sunat rawatibnya, puasa Senin Kamisnya, lebih rajin lagi mereka dari kita. Wah, betul-betul sudah ikhlas tidak saja dalam tahapan mukhlis, tapi sudah dalam tahapan mukhlas. Sudah tidak tersilaukan lagi dunia ini karena apa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Dan yang kedua, indikasi seorang ilmuwan itu atau cendekiawan itu jika salah dia bertobat, ghafur. Ghafur. Karena memang kita tidak ingin membuat manusia malapetaka. Tapi jika karena ilmu terjadi malapetaka, terjadi efek residu dari ilmu pengetahuan, seperti dahulu kita membunuh serangga di perkebunan atau di persawahan kita dengan menggunakan pestisida atau kimia dengan harapan menambah panen, rupanya merusak tanah. Maka disinilah perlu ghafur. Tidak ada niat untuk merusak alam raya, walaupun rupanya efek sampingnya sangat berbahaya, sehingga para ilmuwan akhirnya mengatakan pupuk kandang jauh lebih bagus daripada pupuk buatan atau pupuk kimia. Tapi pupuk kimia juga perlu diberikan secara wajar dan terukur, tidak dalam rangka berlebih-lebihan. Moderat menjadi penting. Ya, selanjutnya yang ketiga di sini kita menemukan apa ini? Ulama atau cendekiawan itu takut kepada Allah berkat ilmu yang dimilikinya. Allah menjaga orang yang berilmu dari kesesatan. Ini buah dari ilmu pengetahuan. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga ya. Atau di ayat 29, innallazina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, sungguh orang yang selalu membaca, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan dua melaksanakan sholat, ketiga menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi di sini Allah ingin mengatakan ilmuwan yang takut dengan Allah itu apa indikasi bahwa kita ini berilmu dengan sebenar-benarnya atau berilmu dengan wawasan religi atau berilmu dengan wawasan transidental, berilmu dengan wawasan bertuhan, maka ada tiga hal di sini. Dan namanya bertuhan itu membaca kitab sucinya. Karena aturan main Allah itu ada pada kitab suci Al-Quran. Ya, jadi bagaimana supaya Allah senang dengan kita? Kita baca aturan main. Bagaimana supaya ilmu pertanian ini tumbuh subur sesuai dengan yang diharapkan? Baca buku yang diterbitkan para pakar di bidangnya. Tentu saja the right man in the right place ya. Manusia para pakar itu ada pada bidangnya masing-masing. Pakar di bidang ekonomi, baca buku para pakar di bidang ekonomi. Bagaimana supaya kita di alam raya ini hidup nyaman, baca buku dari zat yang menciptakan alam raya ini, ikuti aturan mainnya, termasuklah Al-Quran pada hari ini menjadi kajian kita, dan Allah mengatakan cendekiawan itu seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Khawarizmi, Ibnu Haisam, para penemu-penemu Islam itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Dan kita menemukan ada seorang pakar ahli bedah paru jantung di Amerika sana. Dia 4 lantai dia terus yang mengobati. Naik lantai 1 selesai, lantai 2 naik lagi, lantai 3 naik lagi, lantai 4 turun lagi, lantai 3, lantai 2, lantai 1 naik turun tangga terus, nggak mau naik lift. Dengan energiknya. Begitu azan berkumandang di Amerika, dia sholat bukan sekedar menjadi jemaah atau makmum, dia menjadi imam, dan bacaan sholat luar biasa. Ada orang Arab yang keluarganya berobat di rumah sakit itu di Amerika. Dia mengatakan, bukankah Bapak tadi yang mengobati keluargaku? Iya. Bapak Muslim? Muslim. Bapak mengobati semua lantai 4 atas turun naik tangga ini semua Bapak lakukan? Iya. Sekarang Bapak menjadi imam dengan bacaan sholat yang begitu bagusnya? Iya. Ada yang aneh? Nggak ada yang aneh. Cuman saya melihat Bapak ini memang orang yang luar biasa. Biasanya memang pintar dari sains itu nggak dekat dengan Allah. Atau ya sebagai makmum sholat biasa. Tapi kok bisa ya? Ya karena memang kepintaran saya ini datang dari Allah. Dan saya hafal Al-Quran. Di samping saya adalah pakar di bidang ilmu bedah jantung dan lama tinggal di Amerika.
Inilah dia yatluna kitab Allah. Dia baca Al-Quran. Dia pahami Al-Quran. Dia amalkan Al-Quran. Dan hari ini kita memahami untuk mengamalkan. Bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah, otaknya cerdas, dan penemuan-penemuan alam raya ini tak lepas dari anugerah Allah. Dan kita adalah manusia-manusia pilihan karena dekat dengan Allah dan bisa mengatur alam raya ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang kedua, indikasi seorang yang berilmu itu dan ilmunya berkah aqamus shalah. Jadi sehebat apapun cendekiawan ilmuwan itu, kalau tak sholat, tak cendekiawan, tak ilmuwan dalam pandangan Islam. Ini adalah hubungan vertikal. Dari hubungan vertikal ini lahirlah kedamaian, lahirlah kecerdasan spiritual, lahirlah kecerdasan emosional, lahirlah kecerdasan intelektual. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Karena memang secara kecerdasan dia sudah mendapatkan 3 hal, spiritual, emosional, intelektual, murah rezekinya. Kalau murah rezekinya, bisalah dia berinfak. Dia tidak saja baik secara vertikal, juga baik secara horizontal. Dengan ilmunya, dia bisa berbagi ilmu pengetahuan yang menjadikan ilmu yuntafa'u bihi, dan ini tidak ada kata mati. Atau dia membagikan harta berkat ilmu. Alhamdulillah, appreciate bangsa Indonesia, negara Indonesia kepada para profesor. Alhamdulillah, gaji profesor alhamdulillah luar biasa. Dan kita harapkan Ustadz Rafiq dan kawan-kawan yang dokter ini cepat-cepatlah profesor supaya kita bisa berbagi. Nah, saya dapat profesor dari tahun 2019, akhirnya rezeki profesor kita buka sekolah. Dari ilmu kita dapat rezeki dan kita kembalikan rezeki itu untuk ilmu agar bermanfaat. Inilah dia dosen atau ilmuwan, dengan ilmunya dia menebarkan rezekinya untuk kemaslahatan ilmunya lagi. Ilmu yang bermanfaat. Gak usahlah beli mobil yang lebih mahal. Gak usahlah beli Alphard kalau Dr. Rafiq nanti dapat rezeki, ya kan. Sudah rezeki yang sekarang, kendaraan sekarang ada ya bagus. Kalau misalnya ada mahasiswa yang kurang rezekinya bisa dibantu, atau bangun kegiatan yang menebarkan manfaat. Inilah dia indikasi seorang ilmuwan dan cendekiawan itu. 3 hal, Al-Quran, sholat, dan infak, ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, inilah yang disebutkan dengan ilmu jariah, ya. Inilah yang disebutkan dengan amal yang tidak ada kata matinya, ya, dagangan yang tidak pernah rugi. Meninggal saya, meninggal anak-anakku, meninggal para dosen dengan ilmu yang dibagikannya berasaskan Al-Quran, maka dia menjadikan pahala tidak ada kata hentinya. Sholat membuat kita menjadi damai di dunia, dan sedekah yang kita bantu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah puncak kebahagiaan saat kita bisa membahagiakan orang lain. Ulama atau cendekiawan itu identik dengan Al-Quran sebagai buku panduan, sholat sebagai wujud patuh kepada Allah, sedekah sebagai hubungan baik dengan sesama manusia. Maka 3 tipe ulama yang takut pada Allah, 3 tipe cendekiawan yang takut pada Allah: Al-Quran, sholat, dan infak. Infak apa saja, termasuk infak harta. Waktu kita sudah tidak banyak lagi. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Agar Allah. Jadi apa sih manfaat dari kita dekat dengan Allah, dari kita berilmu dan memiliki dan bercendekiawan itu? Apa sih untungnya? Ada 4 keuntungan. Liwafiyahum ujurahum. Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka. Mati kita, pahala kita tak akan pernah mati. Sampai jutaan lamanya kita di dalam kuburan, ilmu yang kita ajarkan, seperti buku norma dan etika komunikasi, etika ekonomi Islam yang ditulis Yusuf Qaradawi dan saya terjemahkan. Meninggal almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pahalanya masih ngalir loh. Terlebih Nabi Muhammad SAW, pahalanya terus mengalir walaupun beliau sudah wafat 1444 tahun yang lalu misalnya, kurang lebih. Begitulah. Liwafiyahum ujurahum.
Jadi kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Allah dan menjadi cendekiawan atau ilmuwan sejati? Karena yang membayar kita itu Allah. Dan itu sudah cukup itu. Allah yang bayar itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak sampai di situ kata Allah. Kulayakkan kau masuk surga itu nomor 1. Yazidahum min fadlihi. Ku tambah karuniamu. Nah, hidupmu berkah. Hidupmu berkah. Hidupmu damai. Nah, fadilah. Engkau mulia di mata manusia dan lebih penting mulia di mataku. Maka kita menemukan ada para alim ulama. Kita lihat mukanya saya teduh gitu ya kan. Zikirnya tak pernah mati. Maka orang yang bertambah ilmunya tiada kata kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bertambah berilmu, bertambah dekat dengan Allah. Ini adalah anugerah, karunia. Tidak semua orang mengharapkan dekat dengan Allah sebagai puncak karunia. Ada level yang penting kaya raya berkat ilmu. Ini fadilah kecil lah. Fadilah terbesar, kita menikmati dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Pahami Al-Quran. Inilah dia integrasi ilmu pengetahuan dengan Al-Quran yang menghantarkan kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, innahu ghafur. Tadi sudah ghafur, hari ini ghafur. Kalau salah, tidak dengan dalam rangka menebarkan kesalahan, Allah ampuni dosa kita. Innahu ghafur. Dan lebih dari itu Allah juga syakur. Allah maha bersyukur. Lihat, kita bersyukur, Allah maha bersyukur. Allah bersyukur menambah nikmat, memaafkan kesalahan, memberi pahala. Jadi luar biasa. Allah appreciate kepada alim ulama. Allah appreciate kepada cendekiawan. Dan ini, waduh, bayangkan kalau Jokowi berterima kasih kepada kita, memberikan apa namanya, Satya Lancana atau bintang penghargaan kepada rakyat yang luar biasa. Ditambah lagi dengan beberapa pundi emas gitu ya kan, sebagai wujud appreciate. Kita pun bangga ya kan. Kita boleh foto dengan Jokowi atau dengan Presiden Republik Indonesia dan kita besarkan dan kita letakkan di ruang tamu. Karena apa? Karena Presiden menghargai kita. Ini yang menghargai kita Allah Subhanahu wa taala. Allah syakur. Bukan kita yang bersyukur pada Allah, tapi Allah bersyukur kepada cendekiawan ulama yang mendekatkan diri kepada zatnya. Nah, ini adalah penghargaan yang luar biasa. Dan hari ini kita menyelesaikan kajian kita di ayat 30 dari surat Fatir ini. Maka Allah selalu menerima taubat dan memberi balasan atas segala pengabdian hambanya. Kalau salah-salah Allah ampuni, tapi Allah appreciate ya. Betapapun kecilnya, luar biasa. Kalau presiden tunggu karya kita besar baru diberi. Tapi Allah tidak. Sekecil apapun ilmumu, kau ajarkan, bermanfaat. Kau amalkan, bermanfaat. Kau pahami, bermanfaat. Ya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian, anak-anakku, adalah yang belajar mengajar Al-Quran. Hari ini saya baik, kalian semua baik. Tanpa melihat adanya kekurangan dalam ibadahnya. Kurang-kurang sedikit. Ya Allah maaf, ya Allah ghafur dan syakur. Sifat kasihnya dapat dibandingkan dengan rasa syukur pada manusia. Ya, ini 4 hikmah dari takut kepada Allah. Pahala yang sempurna, karunia yang bertambah, maha pengampun dan maha syukur. Wallazi auhayna ilaika minal kitabi wal haqqi musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Khusus Allah mengatakan karena ini cendekiawan dan alim ulama, maka based on-nya adalah Al-Quran, based on-nya adalah kitab suci. Kita mendapatkan anugerah terbesar ketika kita dekat dengan Al-Quran, walaupun kita adalah mahasiswa ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu dekat dengan Al-Quran. Saya mengajar bimbingan konseling Islam dan mengajar komunikasi penyiaran Islam.
saya mewajibkan seluruh mahasiswa yang berada di jalur umum ini, sains ini, untuk menjadikan dirinya dekat dengan Al-Quran melalui apapun masalahmu, Al-Quran solusinya. Al-Quran solusi atas semua masalah. Buka halaman manapun. Ya Allah, aku nggak paham Al-Quran dan aku ingin memahami Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Quran halaman manapun, baca Al-Qurannya, baca terjemahannya, yakini terjemahan tersebut sebagai solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu cara. Cara yang lain, ya mempelajari terjemahan Al-Quran, membuat kita yakin. Karena saya yakin mahasiswa-mahasiswi atau para dosen hampir setiap tahun khatam Al-Quran. Sekarang bagaimana kita punya program khatam terjemahan Al-Quran. Sehingga kita tahu apa sih isi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu. Sehingga kita akhirnya menikmati Al-Quran yang kita pahami. Karena Al-Quran pertama kali dan utamanya diturunkan sebagai petunjuk, pedoman. Walaupun dia boleh dibaca, dapat pahala dihafal, tapi Al-Quran bukan buku hafalan. Bukan buku bacaan, tapi buku pedoman. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad kitab suci ini, dan dengan bangganya Allah mengatakan, kau baca juga Taurat, kau baca juga Injil, kau baca kitab-kitab suci sebelumnya, pasti yang ada dalam Al-Quran memperkuat apa yang ada dalam Taurat dan Injil, dan keberadaan Taurat dan Injil yang sebenarnya tertuang jelas di dalam Al-Quran. Jadi ada pemalsuan terjadi dalam Taurat dan Injil, yang sebenarnya Taurat dan Injil sekarang tertuang jelas di dalam Al-Quran. Innallaha bi'ibadihi la khabirum basir. Allah Maha mengetahui, Maha pakar, Maha teliti, dan Allah Maha melihat. Sehingga nawaitu untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala, dan jadilah kita bangga dengan ilmu Islam yang kita miliki, walaupun kita tidak menjadi ekonom sebagaimana alumni dari UI atau dari Brawijaya atau dari universitas terkenal yang menggarap tentang fakultas ekonomi, tapi yang yakinlah Anda bahwa Anda terkenal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jauh lebih dahsyat daripada terkenal di mata manusia. Karena Allah mengatakan, aku dekat dengan hamba-hambaku, aku melihat dan memantau. Ini yang saya dapat sampaikan. Dengan demikian, semua wahyu adalah satu dari Allah sejak zaman Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, bersumber dari Allah. Oleh karena itu Al-Quran memperkuat dasar-dasar wahyu sebelum itu dan sebelum dirusak. Terakhir 5 ulama atau cendekiawan itu membaca Al-Quran. Tidak saja Al-Quran, buku-buku sains lainnya, kitab-kitab suci sebelumnya pun kita baca. Ini pesan penting dari Abdullah Ibnu Mubarak. La yazalul mar'u aliman ma talabal ilma wa iza zanna annahu qad alima faqad jahila. Seorang disebut pintar selama ia terus belajar. Maka saya terus belajar. Kawan-kawan kita para dosen terus belajar. Tapi begitu dia merasa pintar, saat itu dia bodoh. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan di waktu yang singkat. Saya sebenarnya ingin sekali berlama-lama di sini di majelis ilmi yang luar biasa ini, tapi rupanya banyak kali jadwal di hari Fitnas ini, hari kejepit nasional ini ya. Ya, kita tutuplah integrasi sains ilmu dengan Allah. Semua ilmu, alam, syariat, ekonomi, sosiologi, antropologi baik dalam pandangan Islam. Ulama cendekiawan itu takut pada Allah berkat ilmu yang dimilikinya. Nomor 3, 3 tipe ulama yang takut pada Allah. Bagaimana indikasinya? Dia membaca Al-Quran, sholatnya khusyuk, hartanya diinfakkan, zakat dia keluarkan. 4 hikmah dari takut dekat dengan Allah, pahala yang terus mengalir tiada putus, karunia keberkatan hidup dekat dengan Allah, ampunan dan rasa syukur Allah kepada kita. Terakhir, ulama itu membaca Al-Quran. Anak-anakku bukan sisakan ya, prioritaskanlah hidup dengan bacaan Al-Quran. Ekonomi kita berdasarkan Al-Quran dan itu sangat berkah. Karena yang memberi ilmu, yang memberi rezeki Allah. Dan pelajari buku-buku lainnya,
termasuk bacalah Taurat ini kalau misalnya ada waktu untuk memperkuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zainal Arifin Salam. yang telah memberikan banyak hal. Ya. Intinya adalah Alhamdulillah ya. Ini kami baru selesai dalam dari konteks perang ini. keilmuan Saya masuk. kita dalam Satu lagi. proses peristiwa semuanya hendaknya kita selalu ingat kepada Allah dan selalu melibatkan Allah dalam segala aktivitas keilmuan kita agar kita betul-betul bisa menjadikan sebuah ulama ya yang indikasi dan seterusnya tadi sudah dijelaskan oleh kira-kira begitu yang bisa saya tangkap dari kalau ketemu di kampus aja gimana Pak? Soalnya habis ini mau ada kelas. Nggak apa-apa, di kampus atau di mana? Nggak apa-apa. Ya, mohon Jadi ini siapa ini? Bisa di-mute dulu. Oke, ya. Terima kasih. Ya, jadi sebelum kira-kira- saya tutup mungkin ada yang bertanya, nanti saya harus Oke. pamit. Tadi sudah ditelepon Monggo, dari silakan. kampus. Ya. Ada yang Beberapa- bertanya atau ada yang tertulis mungkin pertanyaannya 10 atau 15 menit sebelum kita berpindah kepada pembicara berikutnya. Monggo para audiens sekalian, terutama dari teman-teman mahasiswa atau dari semuanya yang hadir, mumpung ada beliau Ustadz Zainal Arifin, Al-Prof, begitu ya, Al-Profesur. Nah, mumpung kesempatan. Monggo langsung saja bisa open mic-nya dan bisa langsung bertanya kepada beliau. Bu Tiara Juliana, monggo mungkin, atau teman-teman mahasiswa. Saya itu terngiang-ngiang masih sejak dulu itu, Prof. Kiai Hasyim Muzadi itu pernah sering menyampaikan dalam ceramahnya ketika saya mahasiswa itu, intinya banyak fakultas ekonomi, tapi tidak bisa yang menjamin terwujudnya kesejahteraan. Banyak fakultas hukum, tapi tidak pernah ada yang bisa menjamin terwujudnya keadilan. Dan seterusnya. Itu masih terngiang sampai sekarang saya. Kira-kira itu bisa menjadi pematik dan pemancing dari teman-teman. Artinya yang saya ingin sampaikan tadi, apa yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa ternyata dalam konteks praktis ya proses pendidikan kita, kira-kira apakah juga ranah ke arah itu sudah ada tanda-tanda bahwa itu menjadi sebuah bidang garapan bagi universitas-universitas atau bagaimana supaya secara integratif ini betul-betul bisa secara aksiologis itu bisa terarah dan presisi, kira-kira begitu. Monggo bila ada teman-teman, adik-adik. Silakan. Bisa open mic langsung. Ini sepertinya masih adem ayem. Ya karena Malang saat ini musimnya musim adem, musim dingin, Prof. Kayaknya ini butuh pemanasan juga ini para peserta ini. Muhammad Zainuddin, monggo, apabila ada yang bisa disampaikan. Muhammad Zainuddin. Masih loading, Mbak. Oh, masih loading. Maklum musim dingin di sini, Prof. Hari-hari ini sangat dingin sekali, jadi butuh pembakaran khusus seperti ini. Jadi kira-kira seperti itu, Prof. Ya. Ini ya mungkin dari pribadi saya sendiri, Prof. Ya, mohon maaf ya. Oke, tadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Prof. Muzadi ya, Hasyim Muzadi, Allah yarham. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng ya, Ali Mansur, bahwa ini adalah PR besar dan Allah menggarisbawahi itu.
Tidak semua ilmu itu akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak semua ilmu itu akhirnya bermanfaat bagi keberlangsungan umat manusia. Tidak semua ilmu itu akhirnya berasaskan pada norma dan etika. Tidak semua ilmu itu akhirnya mengarahkan kepada hakikat ilmu yang sesungguhnya. Tapi dimanipulasi, dirusak oleh ambisi dan kepentingan jangka pendek pribadi. Maka Islam dengan Al-Quran ini menjadi batasan, guidance, panduan yang kita kenal tadi di awal maqasidul Quran. Ilmu itu bermanfaat jika dia bertuhan. Dia tahu secara ilmu. Akuntansi ini 1 tambah 1 2. Tapi dia bisa mark up 1 tambah 1 jadi 10 gitu ya kan. Nah, ini karena apa? Karena dia tahu Tuhan itu tak melihat dia. Kalau dia tahu Tuhan melihat dia tidak akan melakukan 1 tambah 1 sama dengan 10, tapi 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka yang pinter banyak, yang jujur menjadi PR ketika akhlak harus hadir dalam ilmu. Dan terkadang manusia tidak memikirkan kemaslahatan manusia secara umum, tapi membahas kemaslahatan pribadi secara sempit. Ya, inilah yang disebut dengan maqasidul Quran. Maqasidul Quran itu beragam, tergantung siapa ulamanya dan bagaimana sudut pandangnya. Tapi saya melihat maqasidul Quran itu sangat Pancasilais, dan UIN yang ada di Indonesia ini harus bangga menjadi Pancasilais yang Qurani. Yang Qurani dan Pancasilais. 2 hal yang tidak harus dibenturkan, tapi 2 hal yang harus disinergikan. Jadi saya menarik ada dosen Pancasila di ilmu ekonomi ini, seharusnya Pancasilanya dikaitkan dengan spirit semangat Al-Quran. Ya, ketuhanan Maha Esa. Dan sejarahnya itu bukan dimulai dari Hindu. Dimulai sejarah Pancasila itu sangat Qurani. Ya kan, ketuhanan Maha Esa itu walaupun bahasanya Esa, tapi spiritnya itu adalah Al-Ahad. Dan itu sangat mempengaruhi bangsa dan negara. Itulah dia cikal bakal kenapa negara ini menjadi adem kayak di Malang hari ini ya kan, adem, ayem, nyaman, santai. Karena apa? Karena memang apa? Karena memang Pancasilanya yang sangat Qurani yang harus dieksplor. Jadi ini menjadi khazanah kekayaan kita di akademis. Bagaimana Al-Quran dan Pancasila itu menjadi satu kesatuan dalam ilmu integritas apapun. Ilmu Pancasilanya sangat Qurani, terus ilmu sosiologinya sangat Qurani, ilmu antropologinya sangat Qurani, karena Al-Quran membahas itu. Bahkan Imam Mahdi tak dibahas dalam Al-Quran. Yang sekarang dibahas oleh orang. Masa minta tolong kepada Imam Mahdi, minta tolong kepada Allah. Ya kan? Jangan sampai kita membolak-balikkan Al-Quran dengan hal-hal yang tidak tertuang di dalam Al-Quran itu. Inilah dia Islam. Nomor satunya adalah Al-Quran. Bahkan memahami hadis pun juga dalam koridor Al-Quran. Bukan Al-Quran harus dipahami berdasarkan hadis. Tapi hadis harus dipahami berdasarkan sumber utamanya, yaitu Al-Quran. Ini termasuk epistemologi Al-Quran yang juga kita pelajari dalam dunia integritas ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran hadir sebagai batang utama dan hadis sebagai cabangnya, dan ilmu-ilmu lainnya melingkari di sekitar dia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Saya appreciate kepada sahabat saya Dr. Jalaluddin yang saya harusnya mendengarkan juga masukan-masukan yang luar biasa, tapi karena kesibukan yang harus tak bisa ditinggalkan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah hadir, mahasiswa yang telah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah sampai akhir. Kalau kurang jelas ada yang mau diskusi lagi atau diskusi lanjutkan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih untuk Dr. Rafiq atas undangannya, Dr. Ifwah, Pak Sugeng, Pak Jalal, dan Bu Melia, ya, Bu Mulia atau siapa namanya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.
Terima kasih Prof. Sekali lagi terima kasih kami semuanya dari Fakultas Ekonomi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan yang bisa diberikan kepada kami. Semoga ini bisa menjadi satu modal dan bekal bagi kita semuanya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah ya, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih hadirin semuanya dan peserta Zoom, meeting Zoom pada kesempatan hari ini. Sekarang sudah menunjukkan jam 9:31. Nah, oke, dan sekarang masih ada tersisa satu, beliau Dr. Ahmad Jalaluddin yang tidak asing bagi kita, senior kita. Kami mohon nasihat, mohon pencerahan, mohon semuanya, Ustadz, agar kami tidak seperti yang diindikasikan sebagaimana yang disampaikan dari Prof. Zainul tadi, man yazdad ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ditambah ilmunya tapi tidak ditambah hidayahnya, maka sebenarnya hakikatnya mereka itu adalah orang yang tidak ditambah kecuali hanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya apalah artinya hidup ini kan, kira-kira begitu. Monggo Pak Dr. Ahmad Jalaluddin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Misbahul Munir, Bapak Ibu Wakil Dekan, sahabat saya yang tadi menghormati saya, juga saya hormati Pak Onur Rafiq. Pak Sugeng, terima kasih Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah dan juga anak-anakku semua, mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kalau tadi sudah diketengahkan oleh Prof. Zainal Arifin terkait dengan kedudukan Al-Quran, arah maqasidnya, dan juga arah kajian-kajiannya hingga kemudian tercapai predikat ulama yang seharusnya berdasarkan Al-Quranul Karim. Sebetulnya posisi kita ini sama dengan posisi saudara-saudara kita di fakultas-fakultas syariah misalnya, atau yang berhubungan langsung dengan ilmu yang disyariatkan. Karena yang kita pelajari juga ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu ada dua, ilmu tentang yang disyariatkan dan ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Keduanya adalah ilmu Allah. Orang-orang yang mempelajari dua ilmu itu memiliki kedudukan yang sama. Sama kedudukannya dan juga sama arahnya. Mempelajari ilmu yang disyariatkan, harapannya seperti kata Pak Sugeng tadi, semakin dekat kepada Allah. Dan juga belajar ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah juga demikian, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan fokus kepada implementasi integrasi sains dan Islam ini dalam bidang ekonomi dan bisnis, terkhusus di UIN, wabil khusus lagi di Fakultas Ekonomi. Dan lebih spesifik lagi di dalam penelitian skripsi untuk mahasiswa kita. Tadi mahasiswa saya yang di S2 juga saya undang untuk ikut bergabung di sini, karena antara S1 dan S2, bahkan juga S3, punya kewajiban yang sama terkait dengan pengembangan keilmuan saat yang bersangkutan berada di kampus yang kita cintai ini. Saya awali dari visi. Ini ada visi UIN sebagai induk, kemudian ada visi di Fakultas Ekonomi yang diturunkan dari visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kedua visi ini saya copy dari web universitas dan juga web fakultas.
Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, berarti yang salah di webnya ya, karena saya tinggal copy paste saja. Ya. Nah, kita lihat di sini kalau visi Win Maliki tahun 2020, karena di webnya itu ada 3 ya. Visi tahun 18, 2019, kemudian ada visi 2020. Saya ambil yang terakhir. Kalau visi 2020 di situ tersebut terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, sedangkan untuk visi fakultas ekonomi, yaitu terwujudnya integratif fakultas ekonomi dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Ada 2 kata kunci yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah integrasi sains dan Islam, dan yang kedua internasional. Saya tidak membahas yang internasional, kita fokus pada integrasi. Visi ini merupakan cita-cita, ya, rencana jangka panjang kampus kita ini yang menampung semua cita-citanya. Dan visi ini menjadi ukuran tingkat keberhasilannya. Artinya, universitas ini dikatakan sukses meraih cita-citanya bila telah terwujud integrasi sains dan Islam, kemudian ditambah reputasinya reputasi internasional. Demikian pula ekonomi, fakultas ekonomi dikatakan sukses bila visi integrasi yang berlevel internasional ini terwujud. Ya, karena visi ini menampung di dalamnya adalah rencana jangka panjang, cita-citanya, kemudian tujuan jangka pendeknya juga demikian, terangkum di dalam visi dan misi ini. Artinya, ketika kita masuk ke dalam kampus ini dengan membaca visi seperti ini, kita sepakat bahwa kita menjadi bagian penting untuk mewujudkan visi integrasi ini dan juga visi internasional ini. Kemudian, nah, integrasi ini ada yang berkaitan dengan integrasi kelembagaan dan ada integrasi keilmuan. Kalau integrasi kelembagaan, bahwa kampus ini memadukan antara perguruan tinggi dan pesantren. Dengan demikian, ma'had itu menjadi keniscayaan. Siapapun yang masuk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharuskan masuk ma'had. Mondok lagi, istilahnya seperti itu. Yang kemudian dipadukan dengan perguruan tinggi. Nah, juga integrasi keilmuan. Kenapa integrasi keilmuan ini terjadi atau diselenggarakan di UIN ini? Di antaranya tadi sudah disinggung oleh Prof. Zainal Arifin, dan tadi juga ditegaskan oleh Pak Sugeng ya. Ada keterbatasan di dalam keilmuan sosialis dan kapitalis, dan ini banyak diangkat dalam dunia ekonomi dan bisnis, yang kemudian menyebabkan ada kegelisahan. Di antara kegelisahannya tadi oleh Pak Sugeng diungkap, banyak fakultas ekonomi tapi kok tidak sejahtera. Banyak fakultas hukum kok keadilan tidak terwujud. Nah, itu berarti kegelisahan itu terjadi. Walaupun boleh jadi ukuran kesejahteraannya berbeda. Ya, ukuran kesejahteraannya berbeda. Berikutnya adalah UIN Maulana Malik Ibrahim ini memiliki ulul albab. Nah, ulul albab ini cakupannya sangat luas. Ada cakupan sosial dalam interaksi dengan sesama, ada interaksi horizontal, ada cakupan horizontal, dan juga ada cakupan vertikal transendental. Saya kira mahasiswa hafal ya ayat yang menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila, dan seterusnya ya. Nah, ini cakupan-cakupannya. Berikutnya, yang diharapkan melalui kampus integrasi ini adalah
ya terbangun ulama yang intelek profesional yang ulama. Ulama yang intelek profesional. Jadi ulama itu bahasa jamak dari kata alim. Kalau di Indonesia, alim itu identik dengan orang-orang yang memahami ilmu yang disyariatkan. Ya, padahal surat Fatir yang diangkat oleh Prof. Zainal tadi itu ya, banyak dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu bukan semata-mata yang lahir dari fakultas syariah atau juga fakultas usuluddin ya kalau ada ahli dalam tafsir dan juga hadis, tidak hanya itu. Sangat dimungkinkan fakultas ekonomi bisa melahirkan ulama karena di antara yang dikaji adalah ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah dalam realitas kehidupan. Bahkan dengan adanya ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen syariah, perbankan syariah, maka hadir di fakultas itu ilmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah sekaligus ilmu tentang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian integrasi ini mewujud di dalam hal berikut ya. Kalau digambarkan seperti ini, mohon maaf kalau ada kesalahan gambar, tapi paling tidak begini. Implementasi integrasi di kampus kita ini yaitu satu, integrasi kelembagaan, perguruan tinggi dan pesantren. Kemudian juga ada integrasi keilmuan yang ini kemudian mewujud dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau tridharma perguruan tinggi itu. Nah, untuk mengimplementasikan integrasi kelembagaan dan keilmuan ini, ya, di UIN ini ada pelajaran bahasa Arab, fakultas ekonomi juga ya, ada Al-Quran dan hadis. Gitu. Nah, sering saya sampaikan kepada mereka ketika mengawali mata kuliah studi Al-Quran atau studi fikih. Ya, kita ini mengkaji atau Anda ini berada di prodi akuntansi. Kenapa harus belajar Al-Quran? Kenapa harus belajar hadis? Kenapa harus belajar fikih, usul fikih, dan lain sebagainya? Ya. Nah, kalau dilihat dari kajian filsafat ilmu yang bicara, yang merupakan cabang dari filsafat, yang mengkaji tentang sumber ilmu dan tata cara di dalam menggali ilmu dari sumbernya tadi itu, ya bahwa karena di UIN ini yang dikembangkan adalah keilmuan yang bersifat integratif, memadukan sains dan agama tadi. Karenanya harus belajar Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya, dan untuk memahaminya memerlukan piranti bahasa Arab, serta pengetahuan tentang metodologinya berupa usul fikih. Ya, demikian pula kita juga perlu memahami tentang perkembangan ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu yang berkait dengan apa yang diciptakan, khususnya dalam ekonomi dan bisnis, yang untuk sementara waktu kita akui sangat berkembang di kalangan masyarakat Barat yang berbahasa Inggris. Sampai-sampai sekarang jurnal pun juga banyak ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, apa kemudian yang diharapkan melalui integrasi perguruan tinggi dan integrasi keilmuan ini? Nah, kalau kita membaca misi Fakultas Ekonomi, diharapkan bisa lahir sarjana ekonomi yang berkarakter ulul albab. Nah, harapannya Pak Sugeng, sarjana ekonomi yang dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi itu adalah sarjana yang sejahtera dan mensejahterakan. Sejahtera untuk dirinya dan juga mensejahterakan untuk orang lain. Dan ukuran sejarah sejahteranya bukan ukuran material semata, tetapi sejahtera yang bersifat holistik. Ya. Ada aspek spiritual, ada aspek moral, kemudian ada aspek profesional, demikian juga ada aspek material. Ya, seperti dalam ulul albab itu terkandung kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian menghasilkan sains ekonomi yang relevan, ya, dan budaya yang bernilai tinggi. Nah, ini jadi integrasi yang di UIN Malang ini bagian dari keunikan dan keunggulan, dan perlu dipahami oleh
semua mahasiswa, UIN Malang ini menjadi UIN melalui proses percepatan yang sangat luar biasa dari IAIN cabang kemudian menjadi STAIN, ya, lompat tidak melalui tahapan IAIN tapi langsung melompat ke universitas. Kenapa? Karena ada faktor integrasi. Karena integrasi sains dan agama inilah yang menjadi ciri khas yang mengantarkan UIN mengalami lompatan-lompatan yang sangat luar biasa UIN Malang ini. Sehingga integrasi tidak mungkin ditinggalkan. Dilihat dari sejarahnya, kemudian juga dilihat dari dinamikanya, tidak mungkin. Jadi integrasi perguruan tinggi dan pesantren juga begitu. Sulit untuk dihilangkan di UIN ini. Bahkan akan membangun asrama yang lebih banyak lagi untuk memperbanyak daya tampungnya itu. Ya. Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya fokus kemudian kepada integrasinya. Ya, saya fokus kepada integrasi. Di mana kemudian posisi dari kajian keislaman. Ya. Di mana posisi dari kajian keislaman itu? Paling tidak begini. Ya, paling tidak. Kajian keislaman itu, ini kan kalau di fakultas mewujud dalam bentuk mata kuliah, kemudian juga ada penelitian karya ilmiah dan juga skripsi yang mengharuskan adanya integrasi, terus kemudian ada pengabdian kepada masyarakat yang disebut dengan PKLI. Nah, untuk penelitian, agar tidak terjadi yang diistilahkan dengan tempelisasi, ya, menempelkan ayat atau menempelkan dalil pada skripsi yang diajukan untuk penelitian, maka kita perlu membuat peta. Kira-kira posisi kajian keislaman dalam kajian integrasi itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa model. Yang pertama adalah model informatif. Yang dimaksud dengan model ini adalah bahwa kajian keislaman itu memperkaya teori atau konsep konvensional. Ya, memperkaya. Memperkaya ini bisa dalam rangka mengkritisinya atau dalam rangka untuk menambahkan sesuatu yang baru pada konsep dan teori itu. Yang kedua, boleh jadi dalam bentuk konfirmatif atau klarifikatif. Bahwa teori dan konsep Islam itu menegaskan teori dan konsep konvensional. Karena sangat dimungkinkan, ya, teori konvensional yang sudah lama berkembang atau berkembang di masyarakat sangat dimungkinkan selaras dengan teori dan konsep Islam. Ya. Yang ketiga, bersifat korektif. Ya, kajian keislaman mengoreksi konsep dan atau teori konvensional atau similarisasi atau paralelisasi atau komplementasi atau komparasi, membuat perbandingan atau induktifikasi dan juga atau verifikasi. Jadi ini posisi kajian keislaman terhadap sains, ekonomi dan bisnis, ya. Tinggal nanti di peta seperti apa. Kemudian berikutnya adalah ketika ini diturunkan dalam kajian skripsi, ya, dalam kajian skripsi, maka model integrasinya ada beberapa kemungkinan begini. Ya, yang pertama, model yang pertama, mahasiswa ketika melakukan penelitian, misalnya menguji teori, yang diuji adalah teori konvensional. Ya, teori konvensional dalam manajemen, teori konvensional dalam akuntansi, atau dalam bisnis secara umum. Nah, kemudian teori ini oleh peneliti, oleh mahasiswa dikritisi. Ya, dikritisi dengan Al-Quran, dengan hadis, atau dengan konsep dan teori yang telah digagas oleh peneliti Muslim yang lainnya. Ya, nah, jadi dikritisi teori tersebut. Misalnya ketika mahasiswa menggunakan teori
teori agensi. Nah, teori agensi ini kemudian dikritisi kesesuaiannya atau tidak kesesuaiannya dengan teori atau konsep Islam, Al-Quran dan Sunnah, atau tidak sesuai atau tidak dengan teori dan konsep ekonomi Islam. Ya, tetapi pada akhirnya saat masuk ke pembahasan, peneliti atau mahasiswa tidak menggunakan kajian dan konsep Islam itu dalam analisisnya atau sebagai perspektifnya. Nah, jadi dia tetap yang dikaji dan yang diuji adalah teori dan konsep konvensional. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran dan hadis tadi hanya digunakan di bab 2 untuk mengkritisi saja. Ya, untuk mengkritisi saja. Nah, ini model yang pertama ya, menguji konvensional dan kemudian posisi teori dan konsep. Kemudian yang kedua, model yang kedua, teori atau konsep konvensional diperkaya dengan teori atau konsep Islam. Ayat-ayat Al-Quranul Karim dan tafsirnya, hadis dan syarahnya, serta pandangan ulama muslim. Nah, ini penting bagi para mahasiswa yang sudah belajar studi Al-Quran atau hadis, dan ketika belajar studi Al-Quran itu, ya di kelas saya itu, saya minta untuk koleksi ayat-ayat tentang ekonomi dan bisnis. Ketika kemudian belajar tentang Makkiyah dan Madaniyah, mereka saya minta untuk klasifikasikan ayat-ayat yang saya dikoleksi tadi, mana yang masuk kategori Makkiyah dan mana yang masuk kategori Madaniyah. Ketika masuk pada bahasan asbabun nuzul, saya minta pada mereka silahkan dilacak di antara ayat-ayat ekonomi dan bisnis yang sudah dikoleksi, mana yang ada asbabun nuzulnya dan mana yang tidak memiliki asbabun nuzulnya. Nah, berikutnya kita menggunakan kajian-kajian tafsir tematik. Silahkan memilih tema-tema tertentu untuk kemudian dibahas dan gunakan tafsir ya, gunakan tafsir. Ya meskipun ya rata-rata mahasiswa itu menggunakan ya tidak sesuai teori ya, untuk misalnya untuk memahami, untuk mengetahui untuk koleksi ayat-ayat tematik itu, kalau di dalam kajian-kajian tafsir tematik itu ada menggunakan indeks Al-Quran atau kemudian bibliografi Al-Quran atau menggunakan modal hafalan dan sebagainya untuk koleksinya, tapi kebanyakan menggunakan Google untuk mencarinya. Ya, tak masalah lah, karena sebagai tahapan awal. Nah, kemudian teori atau konsep konvensional tadi itu diperkaya, ya, diperkaya. Nah, setelah itu ketika pada saat analisis dan pembahasan, ya, konsep dan teori konvensional tadi itu ya juga dianalisis berdasarkan konsep syariah. Harapannya nanti ada pengkayaan di situ, ya, ada pengkayaan di situ. Sebetulnya sekarang ini sudah sangat banyak teori atau konsep syariah dalam ekonomi dan bisnis, akuntansi syariah dan manajemen yang sudah dihasilkan dalam penelitian-penelitian. Di jurnal juga sangat luar biasa banyaknya, bukan hanya lokal ya, tapi juga internasional. Apalagi kemudian kalau kita melihat di disertasi atau tesis yang apa namanya, yang sudah ada ya. Gitu. Jadi model ini adalah teori dan konsep konvensional diperkaya dengan teori dan konsep Islam. Nah, ini sebagai contoh ya, ada teori konvensional, kemudian ada teori syariah. Ya. Nah, ini mahasiswa sekarang kebanyakan juga masih menggunakan teori konvensional, ya. Belum menggunakan atau sedikit ya menggunakan teori ekonomi syariah atau bisnis syariah ya sebagai perspektifnya di dalam melakukan kajiannya. Saya katakan sudah banyak ya. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa bukan dari kampus UIN tapi kampus luar. Dia bukan mahasiswa syariah, dia itu mahasiswa akuntansi. Dia menulis tesis tentang akuntansi. Yang dikaji dan yang dibahas itu tentang top up ya, top up di dalam platform bisnis itu.
seperti Grab atau Gojek, ya, terutama Gojek. Kemudian metode yang digunakan, metode penelitiannya menggunakan metode kias. Nah, kias ini dalam kajian usul fikih, ya, dan dia bukan mahasiswa syariah. Nah, kemudian langkah-langkah yang akan dibahas itu apa? Yang bersangkutan menguji apa yang sudah difatwakan atau beberapa pendapat yang berkembang tentang top up itu. Ya. Nah, jadi metodenya metode kias. Langkah-langkah yang dilakukan itu adalah ada tasawur, menggambarkan realitas tentang hukum-hukum yang berkembang, fatwa-fatwa yang berkembang tentang top up. Kemudian berikutnya, setelah tasawur yang dilakukan adalah dia mempeta pendapat-pendapat yang berkembang. Berikutnya adalah dia memilih dari pendapat itu mana yang lebih kuat. Ketika yang bersangkutan saya tanya, loh, Anda ini mahasiswa akuntansi, bukan mahasiswa syariah. Apa yang membedakan antara kajian ini dengan kajian mahasiswa syariah? Akuntansinya di mana? Dia bilang, akuntansinya itu ada pengakuan. Top up itu oleh pihak penerima atau penerbit dompet elektronik itu diakui sebagai apa? Ya, diakui sebagai apa? Kalau top up itu kemudian di antara pendapat yang berkembang, akadnya adalah akad wadiah, yang kedua akad qard utang piutang, kemudian yang ketiga akadnya dianggap sebagai ijarah mausufah fil dhimmah. Ya, ijarah mausufah fil dhimmah. Yang keempat, ada yang menganggapnya sebagai akad sorf, akad tukar menukar uang atau jual beli uang. Dari 4 pendapat yang berkembang di masyarakat tentang top up itu, dia kritisi. Ya, dia kritisi. Di antaranya dia menemukan bahwa dia berhasil mendapatkan data dari salah satu bidang keuangan di platform bisnis itu. Dia telusuri dan mendapatkan informasi bahwa uang yang di top up itu harus disetor ke Bank Indonesia. Ketika ditanya, itu diakui sebagai milik siapa? Itu diakui bukan sebagai milik orang yang top up, tetapi milik pihak perusahaan itu. Kemudian perusahaan itu mendapatkan bunga atas nama dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kemudian ketika top up itu belum digunakan, itu pengakuannya sebagai apa? Dia mengatakan pengakuan dari data yang saya dapatkan dari bagian keuangan salah satu perusahaan penerbit dompet digital itu diakui sebagai kewajiban. Kalau diakui sebagai kewajiban berarti akadnya adalah akad hutang piutang. Ya, maka dari 4 pendapat tadi yang mengatakan top up itu akad wadiah, akad hutang piutang, akad sorf dan akad ijarah mausufah fil dhimmah, kata yang bersangkutan, yang kuat itu adalah akad hutang piutang. Maka nanti ada konsekuensinya, Ustaz, ketika yang terjadi adalah akad hutang piutang. Nah, hal itu seperti itu. Ya, itu di antara praktek integrasi yang juga dilakukan oleh mahasiswa yang lain, bukan dari UIN. Yang bersangkutan menggunakan apa? Menggunakan model yang ketiga ini. Nah, teori atau konsep Islam digunakan untuk menguji dan meneliti objek penelitiannya. Ya, jadi kalau tadi di sini itu ada teori syariah enterprise theory. Nah, teori inilah kemudian yang dijadikan sebagai sebagai perspektif yang digunakan. Ya. Nah, ini beberapa model yang bisa dilakukan. Oke lah, kalau mungkin skripsi menggunakan model yang pertama ya masih diperkenankan ya, tetapi alangkah baiknya kemudian meningkat ke yang kedua agar praktek integrasi di dalam penulisan skripsi tidak sekedar disebut dengan tempelisasi. Teori dan konsep konvensional seperti ini cocok dengan ayat ini. Kadang hanya disebutkan ayat, kemudian disebutkan terjemahnya, selesai. Tidak menggunakan tafsir untuk analisisnya, tidak menggunakan penjelasan para ulama di dalam memahami hadis ataupun ayat-ayat yang digunakannya. Nah, ini tiga model.
Saya pernah meneliti, penelitian ini sifatnya juga integratif, tapi integrasinya antara kauliyah dan kauniyah. Aspek normatif dan juga aspek empiris. Nah, dua hal itu digabung. Saya membaca buku terkait dengan Al-Huda Al-Minhaji, ditulis oleh Al-Ansori. Yang bersangkutan, ketika saya baca ada empat tahapan yang dilakukan. Nah, kemudian saya menambahkan dengan tahapan yang kelima untuk menggabungkan antara kauliyah dan kauniyah. Yang saya teliti itu adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, menyuburkan sedekah. Langkah-langkah metodologis yang digagas oleh Al-Huda Al-Minhaji ada 4 itu. Ada pengantar, ada ibtila, ada al-bayan al-am, ada Al-Huda Al-Minhaji. Kemudian saya tambahkan yang kelima dengan melakukan penelusuran empiris. Bagaimana kemudian sedekah dan riba itu berhadapan-hadapan di dalam Al-Quran maupun di dalam realitas kehidupan. Di salah satu desa di Jawa Timur ini, waktu itu saya kerjasama dengan mahasiswi saya di program S2. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT dan adik-adik mahasiswa, ini bagian dari ikhtiar, ya, bagian dari ikhtiar menggunakan metodologi Islami ataupun untuk melakukan penelitian, memadukan aspek kauliyah dan juga aspek kauniyah. Nah, pada aspek kauliyah, ya, kalau Al-Ansori, penulis Al-Huda Al-Minhaji, itu menyarankan ada 10 tafsir. Nih, ini adik-adik yang sudah belajar di Al-Quran, ketika belajar tentang tafsir dan takwil, di situ belajar tentang macam-macam tafsir serta jenis-jenis buku tafsir. Nah, itu bisa digunakan. Nah, saya mencoba mengembangkan begini, ketika ingin memahami al-bayan al-am, menggali makna kauliyah dari yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat itu, saya menggunakan 10 tafsir. Nah, 10 tafsir ini saya klasifikasikan. Ada tafsir klasik, ada tafsir kontemporer. Nah, kemudian ada klasifikasi yang kedua, tafsir bil ma'thur dan juga tafsir bil ma'qul. Nah, itu beberapa klasifikasinya. Yang mewakili bil ma'thur berapa, bil ma'qul berapa, yang mewakili tafsir klasik berapa, yang mewakili tafsir kontemporer berapa. Nah, dari penelusuran terhadap makna kauliyah itu kemudian dijumpai para ulama menyebutkan ada makna faktual, ada makna metafora. Demikian pula musnahnya riba itu di dalam tafsir disebutkan, ada yang menyebutkan ulama itu makna faktual, makna metafora dalam ruang lingkup mikro dan juga ruang lingkup makro. Demikian yang metafora pun juga begitu, mikro serta makro. Nah, baru kemudian pada tahapan yang terakhir ada penelusuran empiris. Ya, bagaimana sedekah yaitu berkembang di satu desa berhadapan dengan praktek riba. Dan bagaimana musnahnya riba itu. Ada juga yang ternyata sukses pelaku riba itu. Tanahnya bertambah, rumahnya bertambah karena banyak mendapatkan sitaan ya terhadap para debitur yang tak mampu melunasinya. Nah, terus kemudian bagaimana praktek sedekah itu melawan riba, ya, ada menggunakan yang dilakukan oleh ibu-ibu, kemudian oleh PKK, oleh majelis taklim, ada kelompok tani, kemudian oleh masjid, oleh individu dan sebagainya. Sumber dananya dari mana, skim pinjamannya bagaimana, kemudian masuk dalam kategori tazkiyah atau tidak dan sebagainya. Nah, ini salah satu ikhtiar ya, menggunakan metode integrasi di dalam melakukan penelitian dalam ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, ini dulu pernah prodi akuntansi menyelenggarakan kajian integrasi juga
dengan contoh beberapa judul skripsi, ya, di antaranya ada analisis implementasi standar akuntan keuangan umum pada laporan keuangan PT Tombo Ati, ya, PT Tombo Ati. Nah, ini kan perusahaan, kadang muncul pertanyaan begini, ini perusahaan bergerak dalam bidang syariah apa tidak? Kenapa kok diteliti melalui kajian syariah? Nah, sebetulnya kalau misalnya meskipun perusahaan itu tidak menamakan syariah, tetapi ruang geraknya dan objek bisnisnya adalah syariah, maka sangat tepat apabila diteliti dalam sudut pandang ekonomi syariah. Ya, misalnya Pak Sugeng ini memiliki travel. Nah, travel haji dan umroh itu masuk kategori industri halal yang saat ini berkembang. Meskipun namanya itu misalnya PT Sukses Makmur dan tidak ada embel-embel syariah di dalamnya, maka tidak salah ketika ingin diukur tingkat kesyariahannya. Nah, misalnya Pak Sugeng ini punya restoran, ya, punya restoran. Nah, kemudian warungnya ini tidak menggunakan istilah warung syariah, tidak. Tetapi Amin Prof Jalal, amin. Tapi di bidang kuliner itu termasuk industri halal food, halal bidang makanan. Jadi tidak salah. Ya, tidak salah kemudian dikaji dengan pendekatan syariah. Ya. Terus kemudian ada juga ya, pada laporan PT Tombo Ati Masyhur, kemudian kajian teori bisnis syariah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, dalam dunia ekonomi dan bisnis berkembang luar biasa. Muncul para pengusaha muda. Nah, para pengusaha muda ini, mereka dalam bisnisnya orientasinya bukan semata-mata materi dan harta. Ya, bukan hanya sekedar materi. Bahkan berkembang sekarang yang disilakan dengan spiritual company. Jadi mengembangkan perusahaannya dengan spiritual company. Menjadikan ibadah itu sebagai budaya bisnisnya, ya, bagi budaya bisnisnya. Beberapa waktu yang lalu Bu Sulis juga meneliti di Blitar, ya, di tema Yangkara. Beliau bercerita di situ dikembangkan budaya bahwa karyawan itu diharuskan sholat malam, diharuskan sholat duha, diharuskan sedekah, diharuskan berjamaah. Nanti mereka kemudian diberi hadiah umroh. Nah, ini kan luar biasa. Ya, ini spiritual company. Ya. Nah, boleh jadi dia itu paham bahwa dalam Al-Quran itu rezeki itu pintunya bukan hanya kerja, bukan hanya pintu materi. Rezeki itu ada namanya rezeki maksum, rezeki makful, dan rezeki mau'ud. Ada rezeki yang dibagi, ada rezeki yang dijamin, dan ada rezeki yang dijanjikan. Masing-masing ada pintunya. Ya, kalau rezeki yang dijamin itu dengan upaya. Siapa yang bekerja, dia dapat. Siapa bisnis, dapat laba. Atau bisa juga tidak mendapatkan laba. Tetapi orang itu beda-beda. Ya, beda-beda. Ya, kalau di Fakultas Ekonomi ini seperti Prof. Asnawi itu tinggal wiritan itu sudah rezeki datang sendiri. Ya, sudah lebih wiritan saja setoran datang. Kalau bisnis sudah berjalan, bisnis sudah berjalan. Tapi kemudian nggak bisa yang baru melihat para startup mengatakan kok enak ya, Bapak itu wiritan saja, setoran banyak yang setoran. Ya sudah, saya wiritan saja. Ya kalau gitu dipastikan nggak ada yang setoran. Tidak ada proses awal tidak dilakukan. Ya, berkembang ya spiritual bisnis dan sebagainya. Saya juga ada tuh satu perusahaan. Perusahaan ini itu unik. Perusahaan ini menjadikan karyawannya sebagai santri. Habis sholat subuh semua harus belajar Al-Quran, belajar menghafal dan menerjemah Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan kajian sampai jam 6:15 atau setengah 7. Jam 8 mereka masuk kantor. Ketika masuk kantor, yang dilakukan adalah belajar ilmu keislaman. Karena sebagai santri sampai jam 9. Baru jam 9 sampai zuhur bekerja, zuhur istirahat makan, siang kemudian bekerja sampai jam 4,
pada maghrib mereka harus mengajar ngaji masyarakat. Nah, itu seperti itu siklusnya. Ya, siklusnya. Nah, terus apakah kemudian mereka bangkrut dan rugi? Ya tidak juga. Ya. Kalau yang di Mayangkara itu kan luar biasa kan, maka sekarang malah memiliki masjid ikon ya di kota di Blitar itu. Di Jawa Tengah begitu juga ada perusahaan roti yang mengembangkan model spiritual bisnis itu, dan sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha muda yang mengembangkan konsep bisnis barokah dan lain sebagainya. Nah, ini penting kemudian diteliti. Nah, ini diharapkan nanti menghasilkan teori-teori bisnis yang baru, yang kemudian nanti dijadikan sebagai acuan di dalam kajian-kajian selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan juga adik mahasiswa, ini pengembangan integrasi keilmuan ya, integrasi keilmuan. Harapannya adalah ilmu yang dihasilkan bagian dari ilmu yang mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita kaitkan dengan maqasid tarbiyah, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu kalau kita mengambil inspirasi dari kajian maqasid syariah itu ada 3, dan nanti kaitannya dengan ekonomi dan bisnis Islam. Tujuan yang pertama adalah maqsadul ilmi, belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana? Tadi seperti yang banyak dijelaskan oleh Prof. Zainal Arifin. Yang kedua adalah maqsadul akhlak. Belajar itu untuk mendapatkan akhlak. Jadi belajar apapun harus dapat akhlak. Meskipun yang dipelajari akuntansi, meskipun yang dipelajari itu matematika, itu harus dapat akhlak. Nah, ada satu ungkapan dari Ibnu Mubarak dan ini terkonfirmasi dengan realitas ya. Beliau itu mengatakan begini. La yambalu ar-rajulu binau'in minal ilmi malam yuzayyin ilmahu bil adabi. Seseorang tak dikatakan pakar, tak dikatakan profesional, tak dikatakan piawai, tak dikatakan spesialis selama tidak menghiasi ilmunya itu dengan akhlak. Nah, secara realitas ini terkonfirmasi. Sekarang hampir semua program studi itu mengajarkan tentang akhlak. Mungkin dengan kata-kata, dengan istilah kode etik. Dan juga seseorang bisa kehilangan kepakarannya, bisa kehilangan spesialisasinya, kehilangan keprofesionalnya ketika melakukan pelanggaran kode etik. Ketika melakukan pelanggaran etik atau pelanggaran akhlak. Jadi secara normatif dan juga secara empiris terkonfirmasi. Ya, terkonfirmasi. Maqsadul akhlak. Kemudian yang ketiga, maqsadul ta'abbudi. Bahwa belajar itu untuk memantapkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita melihat kedudukan ekonomi Islam itu, salah satu peneliti menyebutkan begini. Ekonomi Islam itu adalah instrumen untuk memakmurkan bumi. Yang kedua, instrumen untuk menjaga harta. Dan yang ketiga, instrumen untuk membangun homo islamikus atau al-insanul abid kalau bahasanya Torawali. Jadi belajar akuntansi, belajar manajemen, belajar bisnis itu bukan untuk menjadikan peserta didik atau mahasiswa sebagai homo economicus, tetapi menjadikan mereka sebagai homo islamikus. Nah, harapannya nanti ketika mereka lulus itu tidak disebut dengan sarjana ekonomi, tapi lulus sebagai hamba Allah yang sarjana ekonomi. Saat yang bersangkutan kemudian berbisnis di pasar atau dalam ruang profesional, yang dilakukan adalah dia beribadah di pasar. Dia beribadah di ruang profesional, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni itu. Sehingga kemudian dia ketemu surganya itu di pasar dan di ruang profesional, dan tidak ketemu surga itu di masjid. Tapi bukan berarti nggak ke masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Pak Sugeng, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah luar biasa, Ustadz. Ini sepertinya sudah penuh di kepala. Jadi apa yang sebenarnya muatan-muatan integrasi itu sudah terselesaikan dan tersampaikan. Intinya bagaimana kita dalam proses belajar itu selalu menyertakan Allah di dalamnya. Begitu juga secara
epistemologis, secara aksiologis ya. Ini terutama teman-teman yang sedang ada studi filsafat ilmu, ini penting. Ini yang tidak ada disampaikan di buku-buku filsafat ilmu. Jadi model-model apa yang disampaikan dari Ustadz Dr. Ahmad Jalaluddin ini tidak ada di buku-buku filsafat ilmu, dan itu hanya bisa dipahami melalui pemahaman-pemahaman secara individual dari berbagai media massa atau dari beberapa saluran-saluran yang bisa diakses. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, silakan monggo teman-teman sekalian kalau ada yang masih ganjal dan seterusnya, khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Tadi Prof. Ustadz Jalal juga sudah banyak menyinggung teman-teman yang terkait tentang masalah skripsi dan seterusnya. Bagi teman-teman yang mau skripsi atau sedang skripsi, monggo silakan disampaikan mumpung ketemu Ustadz Jalal. Monggo silakan teman-teman langsung open mic saja. Halo, apakah sudah ada? Oke, sambil menunggu ya. Kita tunggu, nanti kita akan bisa menyelesaikan pertemuan ini sampai jam 10.30, masih ada 15 menit, saya kira masih cukup. Dan saya sendiri juga begitu, Ustadz Jalal. Seringkali ketika menghadapi skripsinya teman-teman, itu lebih banyak yang sering itu nempel ayat. Memang itu betul, itu realitas. Saya kira tidak di kita saja, jadi tidak di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, ya, tapi juga saya kira juga banyak, dan itu sepertinya juga membudaya, kira-kira begitu. Dan anehnya ini bahwa teman-teman terkadang itu bagi mahasiswa itu yang menempel itu seakan-akan juga tidak mau tahu bahwa itu betul atau salah, kira-kira begitu. Yang sering terjadi satu, itu teman-teman menempel ayat atau hadis yang secara spirit itu udah nggak sesuai gitu loh. Jadi spiritnya hadis atau ayat itu tidak sesuai dengan spirit atau muatan yang dibahas oleh teman-teman di deskripsi gitu. Itu yang sering terjadi. Akhirnya seperti ngayal-ngayal begitu ya, dan bahkan juga penjelasannya pun juga enggak. Ini menjadi sangat lucu gitu loh. Artinya betapa ayat Al-Qur'an yang mestinya mempunyai keluasan makna, mempunyai keluasan pemahaman, jadi dialektikanya di situ akan terjadi sangat luar biasa. Tapi ternyata ketika itu diambil oleh teman-teman mahasiswa dalam konteks yang sangat sempit, ya toh, dan bahkan agak sedikit jelentang begitu, itu menjadi tereduksi sebenarnya itu. Itu juga kemarin juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Perlu. Halo, ya ada yang mau ditanyakan, monggo. Dari siapa? Bisa disebutkan? Oke, sambil kita menunggu. Termasuk itu, Ustadz, ada beberapa teman-teman yang juga itu terkadang itu ya mohon maaf, ini juga berkaitan dengan latar belakang juga, Ustadz. Jadi terkadang nulis ayat, nulis hadis itu dia juga nggak ngerti. Akhirnya kebolak-balik, dan itu mohon maaf, itu terjadi saat skripsi loh. Kalau terjadi saat waktu menempuh mata kuliah tertentu di semester 2, 3, 4, saya kira masih wajar lah, ada satu proses gitu. Tapi ini adalah saat skripsi atau paling tidak proposal gitu loh. Ini kan ada sesuatu yang mestinya perlu kita benahi gitu loh dalam hal seperti ini, supaya tidak sampai separah ini, kira-kira begitu. Itu yang sering saya alami, Prof. Mungkin dari saya sendiri bisa saya pribadi ya, Prof, minta pencerahan lah dari Prof, kira-kira begitu. Tapi kita coba menghubungi teman-teman juga, silahkan bagi teman-teman yang ada di Zoom meeting yang bisa ditanyakan kepada Ustadz Ahmad Jalal, monggo ada? Atau mungkin ibu-ibu dosen yang lain yang sebagai pembimbing skripsi misalnya, pasti ini jadi pertanyaan juga gitu loh mestinya. Monggo. Halo?
Sudah jam 10:20, ternyata masih juga adem ayem ini. Ustaz. Oke, Ya, Pak mungkin. Sugeng. Jadi mungkin saya tanggapi sedikit ya. Ya. Oke, bahwa begini sepertinya loh ya, tapi semoga saja pandangan saya ini salah ya. Teman-teman mahasiswa itu belum memahami secara utuh mengapa di awal-awal semester itu mereka itu harus di ma'had, harus belajar PKPBA, harus belajar PBI, ya, ikut belajar bahasa Arab. Ya, ngapain sih belajar bahasa Arab? Seorang akuntansi kok belajar bahasa Arab? Dan juga tidak paham kenapa belajar fikih, kenapa belajar Al-Quran dan hadis, kenapa belajar teosofi atau terkait dengan tazkiyatun nafs atau akhlak dan sebagainya. Sepertinya belum memahami. Betul. Ya. Makanya kemudian ya mereka perlu dipahamkan sejak awal dengan pertanyaan, untuk apa Anda belajar fikih dan belajar studi Al-Quran dan hadis? Untuk kemudian adalah bagaimana menggunakan Al-Quran dan menggunakan hadis itu dalam penelitian-penelitian. Nah, arahnya ke sana. Ya, arahnya ke sana. Ini masih dalam tataran epistemologi, Pak. Pada tataran itu. Dan mereka kemungkinan juga tidak menyadari bahwa kita ini punya pohon ilmu yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai salah satu sumber ilmu. Betul. Ya, jadi tidak memahami Al-Quran itu sebagai sumber. Sehingga yang terjadi tadi, ketika mengkaji satu teori konvensional, ditempellah ayat, kemudian disebutkan pula terjemahnya. Itu pun juga ayat tidak ditulis karena copy paste. Kemudian terjemah pun juga demikian, tidak copy paste. Padahal kita itu ketika nempel terjemah itu kan perlu juga kita coba ubah kata dan kalimat sebagaimana agar similasinya itu kan tidak terlalu besar ya. Di antaranya itu. Tapi kan kalau Al-Quran tidak bisa dimodif loh ya. Al-Quran tidak bisa dimodifikasi. Nah ini jadi sepertinya teman-teman mahasiswa itu belum memahami secara utuh kenapa belajar bahasa Arab, kenapa belajar fikih, kenapa belajar Al-Quran. Kemudian bagaimana menggunakan Al-Quran itu sebagai sumber dalam penelitiannya. Nah ini kemudian tantangan bagi kami yang mengajar fikih, studi Al-Quran dan hadis ya. Tidak sekedar aspek pengetahuan yang kita tonjolkan, tapi mereka juga punya skill ya, punya keterampilan menggunakan asbabun nuzul, keterampilan menggunakan atau melakukan klasifikasi makiyah dan madaniyah, kemudian keterampilan menggunakan tafsir buku-buku tafsir Al-Quran, itu diantaranya begitu ya. Jadi aspek keterampilan ini juga penting. Berikutnya terkait dengan memang ada ya penulisan skripsi dengan menggunakan ayat yang terbolak-balik. Kalau seperti ini sepertinya pada aplikasi Qurannya memang. Kadang Al-Quran itu ketika di copy paste kemudian diletakkan di dalam naskah tesis, ya boleh jadi ada yang keliru di dalam menempatkannya sehingga ya yang seharusnya ditulis dari kanan ke kiri jadi dari kiri ke kanan. Ya, jadi tulisan Al-Qur'annya kemudian dari kiri ke kanan seperti bahasa Indonesia. Nah, itu tanpa disadari. Nah, ini karena copy paste saja tadi itu tidak merujuk dan melacak kembali pada Al-Qur'an yang sungguh yang apa namanya dalam buku Al-Qur'an yang ada itu. Nah, sebetulnya ya, itu ada ceritanya juga. Kenapa di dalam kelas itu, Bapak Ibu, di dalam kelas itu ada lemari, kemudian berisi Al-Quran. Itu juga ada sejarahnya. Betul. Ya, dulu ada mata kuliah Tarbiyah Ulul Albab itu, yang diinginkan oleh pimpinan adalah bagi pengajar atau mata kuliah pertama, di jam pertama, sebelum memulai proses pembelajaran, itu anak-anak diminta untuk membuka Al-Quran dan membacanya dalam beberapa menit ya, Nah itu rahasia, bukan rahasia, sebenarnya nggak rahasia ya. Kenapa di kelas-kelas itu ada lemarinya, kemudian ada Al-Qurannya. Maksud dan tujuannya seperti itu, Pak Sugeng. Oke, Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz.
Dan sekarang tinggal Al-Qur'annya, ya kita khusnudzon juga Ustaz. Al-Qur'annya sekarang itu sudah banyak yang nggak ada. Kadang dulu saya awal-awal itu juga, awal-awal program itu juga bisa sampai menyaksikan, artinya bahwa di situ Al-Qur'annya banyak sekali, Al-Qur'an yang hijau-hijau itu. Dan sekarang itu hampir lemarinya itu banyak yang kosong, Al-Qur'annya ada beberapa dan 1, 2 gitu. Kita khusnudzon semoga ini dibawa teman-teman dan untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dikaji, dan bahkan menjadi kebanggaan bagi teman-teman sekalian atau para mahasiswa atau apalah itu kira-kira semuanya yang mengakses keilmuan di kelas-kelas itu. Kira-kira begitu. Atau mungkin saya tawarkan lagi bagi teman-teman, monggo, bagi saudara-saudara sekalian, bagi mahasiswa ya, monggo. Teman-teman mahasiswa, ada yang mau disampaikan? Ini sudah waktunya injury time. Kita kemarin timnas injury time itu kemasukan 1. Jadi saya harap juga paling tidak hari ini injury time nanti kita ada 1 gol lah ya. 1 pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Pak Jalal. Soalnya dari tadi kita 0 gol ini. Monggo teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa. Monggo, silakan. Masih ada kira-kira 5 menit. Berapa 5 menit ya? 5 menit. Masih 5 menit, monggo. Untuk bertanya, tapi nanti Ustadz Jalal bisa untuk jawabannya bisa lebih banyak nanti. Monggo. Iya, monggo langsung mawon. Silakan. Ternyata tidak jadi bertanya, Ustaz. Saya kira cukup begitu aja nggih, Ustaz ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak atas rawuhipun, atas kehadirannya dan atas waktunya, apalagi ilmunya. Semoga ini menjadi catatan bagi kita semuanya, jadi motivasi, jadi modal utama kita untuk menempuh satu proses pembelajaran dan pendidikan yang betul-betul integratif gitu ya, integratif supaya kita terus kita semuanya bisa, artinya bahwa kita sebenarnya kita belajar itu secara aksiologis ya, muara akhirnya itu kita jelas, lebih presisi, yaitu tiada lain dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah tujuan dan itulah asal dari segala sesuatu dan akhir dari segala sesuatu. Dan itu apabila itu termanifestasikan dalam konteks belajar, itu akan menjadi sangat luar biasa. Artinya bahwa integrasi antara sains dan Islam yang beberapa tahun kali ini masih kita perbincangkan dan belum gul-gul, belum selesai ujungnya, itu paling tidak memenuhi jalan yang kira-kira itu adalah presisi, yakni menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Dan saya selaku moderator pada kesempatan hari ini, apabila ada kekurangan, kelebihan, atau perkataan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebenar-besarnya. Dan kami juga dari Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyampaikan terima kasih kepada semua peserta, pada adik-adik mahasiswa yang sudah ikut masuk Zoom, dan terlebih lagi kepada 2 pemateri kita, yakni Profesor Zainul Arif dan Ustadz Ahmad Jalaluddin. Terima kasih. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon pamit.